Jadi ceritanya itu ketika pertama kali gue naik gunung. Ini pengalaman menurut gue gila. Selain membahayakan nyawa diri sendiri, dan gue pun nggak percaya kok gue bisa gitu. Kenapa gue bilang itu pengalaman paling gila menurut gue? Satu, itu gunung pertama yang gue naikin. Yang kedua, tidak adanya pengalaman sama sekali gue buat naik gunung. Gue nggak tahu kondisi gunung tuh seperti apa, dan gue nggak tahu cuaca gunung tuh seperti apa. Gue hanya cuma sok-sokan dulu, pengen naik. Sampai akhirnya gue naik, berhasil sih. Tapi sekarang itu masih jam 4:30 subuh kalau nggak salah gue jalan. Tapi ini menurut gue kenapa gue mau ceritain lagi, karena gue sendiri berpikir kok gue bisa ngelakuin kayak gitu. Mungkin kalau zaman sekarang udah yang peralatan udah canggih gitu, handphone lu udah memadai. Karena dulu nggak kayak gitu, susah. Mungkin di zaman sebelum gue lebih parah lagi gitu. Akhirnya gue naik angkot sampai di terminal Kampung Rambutan tuh jam 5-an. Gue naik angkot tuh bayarnya dulu 1.500 kalau nggak salah dulu dong. Dari Arundina ke Kampung Rambutan. Terus gue tanya nih sama orang di Jalan Baru Kampung Rambutan tuh, "Beh, kalau naik ke Kuningan naik bis Luragung lewat mana, Beh?" Gua aja nggak tahu itu bis mau lewat mana, tau gak? Kata di babe-babe, "Oh, tunggu aja di sini, Tong. Ntar juga lewat. Tunggu aja." "Beh, kalau nanti bis Luragung lewat kasih tahu saya, Beh ya." Gua bilang gitu. "Iya, gua kasih tahu nanti." Gua nunggu 15 menit, tuh bis muncul, men. Itu bis muncul. Aduh. Bis Luragung tahun segitu ya, itu mungkin lu diserempetnya bisa tetanus, John. Dempulan mulu. Coba itu bis, bunyinya kayak gitu ya. Aduh, gue main naik aja kan. "Yang ini bener. Gue bilang lagi, "Bang, Linggarjati, Kuningan." "Masuk." Suruh masuk kayak gue kan. Oke. Itu ternyata naik bis tahu, "Mau naik gunung lo ya?" "Iya, Bang." Ya udah, ongkos berapa? Ongkos pada saat itu 30.000. 30 atau 30.000. Seingat gue 30.000. 30.000 katanya. Sampai Linggarjati. Iya. Udah, gue bayar tuh 30.000 langsung di muka kan. Jadi gue nanti langsung turun tuh. Gue tungguin naik bis tuh sekitar jam 5-an lewat atau 5:30 lah gitulah. Gue berangkat dari Kampung Rambutan dengan berbekal bawa keril. Gue nggak bawa tenda loh. Gue nggak bawa tenda. Gue cuma bawa alas buat tidur, itu pun itu gue sendiri. Jadi gue mikirnya gini, karena gue nggak mungkin bawa tenda ya, karena satu gue nggak punya. Yang kedua, keril gue kan terbatas ukurannya gitu kan. Udah gitu, jadi ketika gue naik bis Luragung tuh, itu gue rasa semangat mau naik gunung tuh masih tinggi banget. Pokoknya gue mau naik. Ketika sampai di bundaran Linggarjati, "Lu yang naik gunung ya?" "Iya, Bang, turun." Turun gue langsung pokoknya. Turun tuh dari bis Linggarjati tuh.
Gue celinguk. Lewat mana kata gue? Kayaknya lewat yang sini. Jadi gue turun pas banget di bundaran perempatan pokoknya di itu. Bundaran tapi jalanannya bundaran gitu, perempatan tapi bundaran, tengah-tengahnya bundaran gitu. Gue tanya sama orang, "Pak, kalau mau naik Gunung Ciremai via Linggarjati, Pak, via Linggarjati mana?" "Lo jalan aja gitu ke sono." Ke arah itu banyak ladang-ladang memang. Nah, di situ berarti ke situ ya. Gue pikir masih udah deket cuy. Asli. Gue jalan kaki, boker itu keril. Gue baru tahu tuh ya beratnya kayak apa, ampun. Ini gue baru jalan belum naik gunung, baru jalannya udah sakit cuy. Gue jalan gitu Pak, gue setiap ada bapak-bapak gue tanya, "Pak, pos Linggarjati?" "Oh, masih jauh mas." Wah anjir kata gue, masih jauh. Gue jalan lagi, ketemu gue sama yang namanya Museum Linggarjati di situ, yang kayak bangunan Belanda gitu kan. Wah, ini gue salah apa bener ya kata gue. Terus gue nanya lagi kan, karena gue nggak ngeliat tuh ada tulisan pos pendakian Linggarjati, belum ada gue. Udah gitu gue nanya lagi, "Pak, kalau misalnya pos pendakian mau naik Gunung Linggarjati, pos pendakiannya mana?" "Oh itu Kang, kalau nggak salah 100 meter lagi dari ini tuh, dari Museum Linggarjati itu 100 meter lagi, nggak jauh," kata gitu. Oke, gue jalan kan. Gue nggak tahu itu pos dulu tuh yang itu. Jadi gue inget nih pos zaman pada saat itu 2010 kalau nggak salah. Posnya itu kalau kita jalan adanya di sebelah kanan, di sampingnya tuh ada warung, posnya kecil, dan di kacanya itu banyak stiker-stiker pendaki inilah, pendaki itulah, apa ya istilahnya ya, organisasi para pendaki gitu ya. Jadi pecinta alam gitu pada nempelin stikernya di situ kan. Sampai gue di posnya tuh kan, ini posnya kecil banget cuy. Tapi gue nggak tahu ya sekarang tuh posnya seperti apa kan. Mungkin posnya sekarang bagus, tapi gue udah nggak pernah cari tahu lagi. Gue itu sekali-kalinya naik Gunung Linggarjati itu. Udah dari pos tuh keluar tuh orang gondrong, kurus, gondrongnya segini nih. Gondrong pokoknya dah, orangnya kurus, kayak mirip-mirip gondrong Labanan, asli itu sekitar jam 12:30 atau 1-an dah. "Kang, saya mau naik gunung," gue bilang gitu. "Lah, akangnya sama siapa?" "Saya sendiri Kang," gue bilang gitu kan. "Aduh Kang, mohon maaf nih Kang, kalau sendiri saya nggak ngizinin." "Loh kenapa Kang?" kata gue. Gue memang nggak tahu ya kalau ternyata naik gunung sendiri itu mungkin bagi orang-orang yang udah expert naik gunung atau gimana itu boleh-boleh aja. Waktu itu gue nggak boleh. Terus, "Kang, bukannya saya nakut-nakutin Kang ya, tapi jam 2 malam tadi itu ada yang meninggal 2 orang Surabaya," katanya gitu. "Kenapa Kang?" Gue kan nanya langsung, "Ketimpa pohon pinus," kata gitu. Apollo, dia nyebut dulu Apollo ya. Apollo, wah kata gue otak anjir. Otaknya kemana-mana Kang, kata gitu. Di situ gue malah nggak percaya sama dia. Gue mikirnya, biar gue nggak naik gunung itu. Gue bilang gitu kali dalam hati, gue bilang gitu. "Kang, tapi saya pengen banget naik gunung, saya dari jauh nih loh," gue bilang gitu. Di Jakarta, "Waduh Kang, saya nggak ngizinin Kang," kata dia gitu. "Ya terus gimana Kang, saya udah nyampe sini." Akhirnya gue agak sedikit debat dengan penjaga pos pendakian Linggarjati pada saat itu. Gue lupa namanya siapa ya. Tapi gue masih ingat bentuk tubuhnya orang, maksudnya gondrong gitu kan. Gue masih apal betul gitu kan. Gue duduk di samping pos tuh ada warung kan. Gue bilang, "Bu, kopi." Ya udah tuh gue sambil ngopi. Ada kakek-kakek
mau naik dia nanya, agak sedikit pakai bahasa daerah lah, daerah sana Sunda ya. Mau naik Kang, kata gitu. Iya nih Pak, tapi nggak boleh Pak, saya sendirian nggak Pak. Nah, dia ngomong gini, udah naik aja, nggak apa-apa. Kalau misalnya aman kok, kata gitu. Yang penting ikutin jalur, kata dia gitu. Kalau Mas naiknya sekarang, nanti maghrib sampai nih di pos kuburan Buddha. Jadi itu udah jam 1:30, jam 1 lewat ya, iya hampir 1:30. Kopi baru gue minum setengah kan, gue inget takut kesorean gitu kan. Oke, gue bilang, Kang, gini aja dah. Kalau akhirnya gue datengin lagi tuh yang gondrong. Kang, mohon maaf nih Kang nih, kalau gue masih mau naik bagaimana? Waduh, saya lepas tanggung jawab dah nih, kata dia gitu. Ya habis gimana, gue udah dari jauh-jauh. Nah ini sebenarnya nih ketambengan ya, bocah tuh umur 21 tahun tuh kagak tahu bahayanya yang lagi dihadepin tuh apaan tuh, tambeng anjing. Tapi gue jadi tahu sih betapa kondisi di gunung tuh kayak gimana. Aduh, gue bilang udah gini aja deh, ada yang mesti saya tanda tanganin nggak? Kalau gini saya nggak berani, saya nggak berani ngizinin. Mas kalau mau naik anggap aja, kata dia gitu. Anggap aja saya nggak tahu. Dia ngomong kayak gitu. Gue mikir lagi tuh. Masa iya. Kalau emang gue mati sih mati aja, udah mati. Emang dasarnya bocah tambeng. Gua tambeng pada saat itu tuh. Kalau mati aja. Mikirnya begitu cuy. Kira ya udah, gini dah. Saya jalan aja dah. Kalau saya capek gue saya balik, bilang gitu. Saya cuma pengen tahu Kang, kayak apa sih naik gunung gitu. Saya nggak macem-macem kok, bilang gitu. Ya udah terserah Kang. Naiklah nih gue ceritanya. Naik dari pos itu, jalan turun. Gue ngeliat tuh gunung yang mau gue naikin, tau gak? Buat gede banget ya. Wah gila. Asli. Di situ gue ngedon cuy. Ngeliat tuh gunung begitu ya. Itu gue baru jalan beberapa dari lewat pos. Gue langsung jalan. Wah gila. Ini nih gunung yang bakal gue naikin. Ngedon mendadak cuy. Tapi yang namanya ego ya. Ego laki-laki anak muda gitu kan. Udah gue naik aja. Gue bilang gitu, jalan set. Napas udah Senin Kemis. Ya, udah begitu cuy, asli. Gue tuh nggak tahu kalau naik gunung capek itu belum naik, masih jalan cuy, masih datar, paling naik dikit gitu, landai gitu kan. Jalan gue 15 menit, nggak sampai 10 menit lah, nyampe yang namanya Pos Cibunar. Pos Cibunar, di situ ada satu warung, ibu-ibu adanya di sebelah kanan. Nah di sini ada tenda-tenda sebelah kiri tuh, gue inget banget. Sebelah kiri tuh ada tenda-tenda, sebelah kanan ada warung. Di samping warung tuh ada MCK. Gue langsung makan dong cuy, gue lapar di situ ya. Baru gue jalan itu udah makan itu gue bilang, Bu, nasi, tempe goreng, orek, kentang disambung. Wah, pokoknya gue pesan dah tuh, gue saking lapar ya cuy. Gue makan yang banyak gitu ya. Udah gitu kelar makan, gue tanya sama ibu-ibu tuh, Bu, kalau mau muncak lewat yang ini kan, gue bilang gitu. Karena posisinya ini pos, ini jalurnya nih di sini nih, sini persis. Ini tempat camping, di sebelah sini tempat camping. Itu Mas, jalurnya tuh. Mas sama siapa? Kang, sama siapa? Diri. Hah?
Diri. Lah semalam ada yang mati Kang, 2 orang Surabaya. Gue omongannya sama yang jaga pos yang gondrong. Anjir kata gue, yang bener Bu, bener. Itu otaknya sampai keluar. Di situ gue langsung kayak, aduh, ini gimana ya? Gue naik apa kagak? Pokoknya gue udah antara takut tapi ngocol, tapi egois atau ego gue, atau gue tuh nggak mau dianggap gue tuh ngomong doang, lu naik gunung kagak kan, lu nggak jadi kan. Gue itu yang gue cuma karena itu doang gue sampai memaksakan diri buat naik gunung sendiri, nggak memikirkan bahayanya seperti apa gitu. Ya udah kelar makan, gue nggak mau denger banyak cerita atau ibu-ibu. Akhirnya kelar makan gue jalan. Jangan lupa bayar dulu. Gue ingat dulu bayarnya kalau nggak salah 10.000. Gue makan begitu doang, murah cuy. Gue jalan karena gini. Nah ini yang membedakan sensasi kita nanjak gunung tahun itu sama sekarang itu. Ya gue setelah naik dari Rinjani, akhirnya gue sering naik gunung nih. Sering naik gunung, gue ke gunung ini, gunung itu gitu. Gue jadi tahu. Tapi sensasinya berubah. Di tahun itu gue merasakan yang naik gunung di trek itu gue sendirian. Itu gue merasakan. Jadi gue gak ketemu orang sama sekali. Itu gue merasakan dan menurut gue itu nikmat. Dibanding gue yang di gunung sekarang itu niatnya mau refreshing gitu, maksudnya mau menenangkan diri, pas naik loh kok banyak orang gitu kan. Lah kok kanan kiri orang. Udah beda. Zaman dulu sama sekarang beda. Dulu gue naik gunung itu paling ketemu 1-2 pendaki, atau 1 kelompok pendaki, 2 kelompok pendaki. Sekarang loh mau belok aja susah. Orang mulu. Udah kayak di mall. Gunung tuh. Anak muda tuh. Ini anak muda yang sekarang kayak gue yang dulu kali ya. Begitu. Gue jalan tuh dari Tuarung kan. Dari pos Cibunar itu gue ke pos Leweng Datar kalau nggak salah. Nyontek dikit. Karena gue udah banyak yang lupa cuy. Tapi sebenarnya kalau nama pos-posnya gue banyak yang lupa jujur. Tapi gue ada beberapa yang inget nih. Tanpa gue lihat nih kayak pos Kuburan Kuda, Bapak Tere, terus pos Batu Lingga, sama Pengasinan, tuh sama Puncak Ciremainya gitu kan. Hanya pos-pos itu yang gue ingat. Gue itu naik start jam 2 persis ya. Gue naik sekitar jalan ya setengah jam lah. Dari kejauhan nih gue kayak denger orang yasinan cuy. Gue pikir wah gue diganggu makhluk burik nih. Diganggu makhluk burik gue nih. Sayu gitu kan, baca Yasin gitu, makin lama makin gede. Wah, orang bener ini kata gua. Pas gua makin dekat, ketika makin mendekat, ternyata bener di situ ada dipasang terpal warna biru, ada tiker orang, ada yang ngaji kalau nggak salah 1, 2, 3, 4 orang. Pas banget di tempat dia ngaji, di jalur itu ada pohon tumbang gede banget. Itu pohon pinus gede banget dah. Mungkin itu masuk berita. Gue nggak tahu itu masuk berita apa enggak ya. Pasti masuk catatan dari Cagar Alam Gunung Ciremai ya pada saat itu. Pohonnya ini gede. Dan gua masih ngelihat persis itu ada bercak darah sedikit. Di situ gua langsung aduh, gue ngelanjutin apa enggak ya? Di situ gue udah mulai ngedon sebenarnya. Tapi gue berpikir lagi, gue jalan. Gue bilang, itu orang yang ngaji ya, gue misi pak, gue bilang gitu. Ya, gitu kan. Hati-hati mas. Gitu.
Dia ngomong gitu. Gue jalan aja udah. Gue jalan